Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan, supaya kami mengerti akan rencana-Mu atas setiap kehidupan kami. Singkapkan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, supaya hidup kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih tema, cinta Tuhan Yesus sebagai teladan bagi setiap umatnya. Yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang perintah baru yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap hidup kita, yaitu tentang kasih. Di dalam dunia yang sering dipenuhi dengan kebencian, kepentingan diri sendiri, dan permusuhan, Tuhan Yesus memanggil kita sebagai umat kepunyaannya untuk menunjukkan kasih yang melampaui batas, kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak meminta imbalan. Itulah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai umat kepunyaannya, kita harus terus mengikuti teladan yang daripada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh dan bukti nyata bahwa kasih yang daripada Tuhan Yesus Dia tunjukkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah menjadi teladan yang sempurna. Itulah bukti cinta Tuhan Yesus kepada setiap umatnya, yaitu Dia datang ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kasih ini bukan hanya dalam kata-kata, tetapi Tuhan Yesus nyatakan di dalam tindakan yang nyata dan sempurna. Ada 3 poin yang dapat saya bagikan bagi setiap kehidupan kita semua. Poin yang pertama, kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang berkorban. Di mana kasih Tuhan Yesus tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata, tetapi dalam pengorbanan yang nyata. Di sini kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus, Dia menyatakan kasih-Nya, yaitu dengan Dia datang ke dunia, mengorbankan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran kita. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, jangan pernah sakiti akan hati Tuhan. Kita yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, ayo kita semakin hari semakin mencari wajah Tuhan,
semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita tunjukkan teladan kasih yang dari Tuhan. Itu nyata bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah kasih yang tanpa syarat, yang bersedia memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri Dia berikan. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani kasih yang berkorban ini, tidak hanya untuk keluarga atau teman, tetapi juga untuk sesama yang mungkin sulit untuk dikasihi. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kasih kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Poinnya yang kedua, kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang mengampuni. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita, dan juga berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44. Ketika Dia berada di atas kayu salib, dengan penuh kasih, Dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seperti yang tertulis di dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-34. Kasih yang mengampuni ini menuntut kita untuk meninggalkan dendam, luka batin, bahkan sakit hati. Kita harus bersedia mengampuni sesama kita yang telah menyakiti kita. Kita berikan pengampunan, kita berikan pelepasan bagi setiap orang yang menyakiti hati kita. Bahkan kita mendoakan mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Itulah bukti bahwa kita meneladani akan kasih yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Sama seperti Kristus telah mengampuni kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Poinnya yang ketiga, kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang menghidupkan. Di sini kasih Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan hati yang terluka, tetapi juga membawa hidup dan pengharapan. Kasih ini membawa perubahan dan transformasi bagi orang-orang yang menerimanya. Kasih Tuhan Yesus dinyatakan melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan nyata, di mana kasih menjadi dasar bagi pelayanan dan kuasa mujizat bagi setiap umat kepunyaan Tuhan. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk menyebarkan kasih ini melalui tindakan yang nyata, yang membawa kehidupan bagi mereka yang putus asa. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, saya ajak untuk kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan, untuk memberikan kasih seperti Tuhan yang sudah rela datang ke dunia, memberikan kasih yang nyata. Begitu pula kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, nyatakan kasih bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kasih yang Tuhan Yesus ajarkan adalah teladan yang sempurna untuk kehidupan kita semua. Sebagai pengikutnya, marilah kita hidup dalam kasih, saling mengasihi dengan tulus, saling berkorban, mengampuni, dan membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu
memberikan kasih, supaya mereka mengikuti teladan yang kita ajarkan, yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Begitu indah, begitu sempurna, dan begitu nyata. Marilah kita menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi dari kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nyatakanlah di dalam setiap kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa membawa terang, kita bisa membawa garam, dan kita bisa membawa dampak yang positif, supaya orang melihat kita, mereka melihat cinta Tuhan nyata atas setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saya akan mengajak kehidupan semua umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini untuk berdoa tentang keselamatan kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mengakui bahwa kami membutuhkan kasih dan keselamatanmu. Kami percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Masuklah ke dalam hati kami, ubahlah hidup kami, dan tuntunlah kami dalam kasih-Mu yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga akan ajak untuk berdoa buat pelepasan dan doa untuk mujizat kesembuhan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jiwa yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kami memohon kuasa-Mu untuk mematahkan setiap belenggu dan rantai yang menahan hidup setiap umat kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, lepaskan mereka dari setiap kuasa setan dan roh jahat, terlepas di dalam nama Yesus. Dan biarkan mereka merasakan kebebasan dalam hidup mereka, menerima kasih yang daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami deklarasikan kemenangan buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran langsung ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mujizat kesembuhan bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran langsung ini. Kami berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sakit, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Yang lumpuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berdiri dan berjalanlah. Engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang buta, di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka matamu dan engkau bisa melihat dengan jelas. Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Dan yang mengalami sakit tuli, kami berdoa di dalam nama Yesus, indera pendengaranmu terbuka di dalam nama Yesus. Saat hari ini juga engkau mendengar dan engkau bisa mendengarkan suara-suara yang orang di sekitarmu sampaikan. Di dalam nama Yesus, indera pendengaran terbuka di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami sakit bisu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit bisu, terbukalah mulutmu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi keajaiban Tuhan.
terjadi mujizat Tuhan. Dan yang saat hari ini Tuhan dirawat di rumah sakit, yang mengalami sakit komplikasi, baik itu sakit jantung, sakit gagal ginjal, sakit kanker, baik itu sudah divonis dokter sudah stadium 4 atau stadium akhir. Kami berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan setiap umat Tuhan yang berada di rumah sakit, yang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit jantung, yang mengalami sakit gagal ginjal. Engkau jamah mereka semua, sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, yang saat hari ini Tuhan, mereka mengalami kekurangan di dalam perekonomian mereka, yang terlilit oleh hutang piutang. Kami berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran langsung ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bisa membayar hutang mereka, supaya mereka terbebas dari cengkraman hutang. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran langsung ini. Dan kita juga akan berdoa buat mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang Engkau berikan dan Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyentuh hati kami dengan kasih yang begitu besar. Kami mengucap syukur untuk setiap mujizat, pelepasan, dan pemulihan yang telah Engkau kerjakan atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada di dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, saya ajak untuk semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share, dan juga follow ini halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share, serta juga bisa berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Nya yang berlimpah-limpah untuk setiap kehidupan kita semua. Amin. Yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, yang telah menerima kuasa mujizat dari Tuhan, boleh memberikan kesaksian, baik itu lewat saluran YouTube kami, memberikan kesaksian supaya memberkati saudara-saudara kita yang melihat kesaksian Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, boleh memberikan kesaksian. Yang terlilit hutang, sudah diberikan Tuhan Yesus pelepasan, dan sudah diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah, boleh juga memberikan kesaksian di saluran YouTube kami, dan juga di Facebook kami, di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa mengirimkan ke email kami di saluran Facebook kami, yaitu di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Terima kasih atas kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.